Sorotan kami berikutnya datang dari arena SEA Games. Malam ini, Timnas Indonesia U22 menghadapi partai penentuan untuk lolos ke semifinal SEA Games 2025. Garuda Muda bakal melawan Myanmar dan ini wajib menang di atas 2 gol agar bisa melaju ke partai semifinal. Anak-anak asuhan pelatih Indra Syafri sudah melakukan latihan terakhir untuk menghadapi Myanmar malam ini. Kemenangan di atas 2 gol menjadi harga mati jika ingin lolos ke semifinal. Sebelumnya, Indonesia ditaklukkan Filipina 1-0 di pertandingan pertama. Kekalahan ini membuat posisi Garuda Muda terjepit karena untuk lolos harus berjuang menjadi runner-up terbaik. Ini posisi kita. Indonesia berada di peringkat 2 grup C. Meskipun sama-sama tak punya poin dengan Myanmar, namun nasib Indonesia lebih baik karena hanya kebobolan 1 gol dari Filipina. Filipina dipastikan lolos ke semifinal setelah menang di 2 pertandingan melawan Indonesia dan Timor Leste. Di grup B sepak bola putra, kemenangan diraih Vietnam atas Malaysia dengan skor 2-0. Hasil ini memastikan Vietnam lolos ke semifinal sekaligus menyegel juara grup B. Sementara Malaysia tertahan di posisi kedua. Duel Vietnam kontra Malaysia berlangsung sengit sejak awal pertandingan. The Young Golden Star Warriors unggul cepat saat laga baru berjalan 11 menit dari sundulan Nguyen Huy Min. Vietnam memperlebar jarak dari gol Pham Minh Phuc di menit ke-22 melalui tendangan kerasnya. Gol 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Vietnam atas Malaysia. Nah, hasil ini memastikan Vietnam lolos ke semifinal sekaligus menyegel juara grup B dengan 6 poin. Sementara Malaysia tertahan di posisi kedua dengan 3 poin. Kekalahan Malaysia juga memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Syaratnya, ini dia, Garuda Muda harus menang besar atas Myanmar. Garuda Muda harus mampu menumbangkan Myanmar dengan skor besar jika ingin lolos ke semifinal dan mempertahankan medali emas sepak bola di SEA Games. Realistiskah harapan ini? Saya akan berdiskusi dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, dengan Tifal di sini apa kabar, Bung? Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama belum punya skor di papan klasemen dan sekarang targetnya harus menang besar. Target ini realistis nggak menurut Anda? Ya, selama peluang itu ada, kita harus mencoba. Kita meskipun terasa sulit ketika melihat penampilan kita di laga perdana menghadapi Filipina, bagaimana kita sulit sekali mengancam pertahanan lawan dengan organisasi permainan yang rapi, setup di serangan yang rapi. Nah, kalau melawan Myanmar, peluang itu hanya ada kalau kita menang besar 3 bola, anggaplah 3-0, ya harus dicoba dengan game plan yang tepat, strategi yang tepat, dan mental yang tepat. Tapi kalau membaca manuver Myanmar sejauh ini Anda melihatnya posisi kita bisa mengamankan di klasemen atau malah ada tantangan lain di sini? Ya, secara head to head kita kan bisa dibilang cukup bagus selama kita bertemu di SEA Games. Bahkan 4 pertandingan di SEA Games kita bisa mengalahkan Myanmar dengan skor cukup banyak. Ya. Terakhir kan kita menang 5-0 di SEA Games sebelumnya. Tapi sejarah adalah tingkat sejarah. Bagaimana kita memperbaiki penampilan kita kan juga harus berbeda ya, maksudnya bahwa kita sebagai juara bertahan aja bisa kalah di laga perdana melawan Filipina dan kalah pertama kali loh melawan Filipina di SEA Games. Jadi sesuatu segalanya masih mungkin terjadi, tapi yang kita harapkan adalah game plan strategi tepat dari pelatih kita dan Syafri menurunkan starting lineup yang benar-benar harus agresif, nggak ada pilihan lagi. Kita imbang pun kita udah nggak akan mungkin lolos. Jadi harus strategi yang agresif dengan formasi yang tepat harusnya. Dan kalau poinnya berarti kan jika mau menang besar, kita harus bisa mendapatkan momentum mencetak gol di awal. So kalau Anda memperkirakannya nih posisi Coach Indra Syafri, otak-atik posisi pemain kita bakal gimana? Terlebih yang terakhir saya tahu itu Struijk dan Zylstra masih starter. Bisa aman nggak posisi kita kalau kayak gini?
Ya ini menariknya karena kalau para pemain yang siapa yang Sorry fit, Bung yang Wesley, tadi sempat mentalnya terputus. kurang Boleh bagus, diulang lagi di awal? Silakan. ya kita tidak tahu siapa pemain yang fit menjelang pertandingan ya Mas Tifa. Mungkin itu fisik, mungkin strategi. Tapi kalau bagi saya melihat formasi yang sekarang diturunkan, saya dapat formasi ini, memang saya kok agak kurang yakin dengan daya ledak tim ini. Karena tadi saya pikir Rahmat Arjuna bisa main sejak awal karena oke dia tidak mencetak gol, oke dia membuang peluang ketika di laga perdana, tapi dialah pemain yang bisa masuk punya kecepatan dibandingkan kalau kemarin Frankie Misa yang bermain. Nah ini kita lihat informasi ini apakah sesuai dengan kondisi fisik terakhir, mental terakhir, karena kita tidak tahu siapa bagaimana sebenarnya kondisi tim menjelang pertandingan. Dan melihat para pemain tampak kecewa saat dikalahkan Vietnam, kita lihat juga Ivar Jenner bahkan tampak emosional. Hasil pertandingan saat itu apakah akan berpengaruh secara emosional untuk pertandingan malam ini? Karena pertaruhannya gede loh, Bung. Ya, ini gengsi marwah diri dan juga ini saya ya waktu itu melihat ini juga pertaruhan dari federasi karena setelah kisruh kita dengan federasi Sintayong, PT Clever, jadi saya selalu mengatakan ada dua momentum federasi untuk memulihkan kepercayaan publik, SEA Games mempertahankan gelar juara dan AFF nanti di pertengahan tahun depan. Tapi melihat apa ya kalau saya katakan formasi sekarang ketika Indra Safri mendapatkan pemain diaspora dibandingkan ketika juara kemarin hanya pemain lokal tapi pemain yang sudah dimatangkan oleh Sintayong di tim U20 sebelumnya tinggal memoles. Nah sekarang ini dengan tambahan diaspora ada 5, kemudian dengan status juara bertahan dengan pelatih yang sama, memang beban itu ada di tim kita saat ini karena pusat perhatiannya ada di sini karena kita kegagalan mencapai Piala Dunia dengan kisruh pergantian pelatih Sintayong dan Petik Clever itu menimbulkan luka yang sangat mendalam. Oke, saya sekaligus koreksi tadi sempat saya sebut dikalahkan Vietnam, maksudnya dikalahkan Filipina. Tapi kalau melihat problem ataupun catatan yang terjadi di pertandingan sebelumnya, lini depan kita masih jadi PR ya. Dan buat memperbaiki itu bakal sulit atau enggak ya, Bung? Nah, ini pertanyaan menarik Mas Viva, karena kita tidak melihat ada perubahan gaya bermain. Jadi ketika melawan Filipina ada pergantian pemain, belum terlihat benar-benar perubahan dari signifikan dari starting game plan strategi yang ubah. Jadi kan kadang-kadang kan kita punya pemain cadangan itu kan yang pemain yang bisa mengubah situasi. Nah, perubahan situasi itu yang belum ketemu melawan Filipina yang harus kita akui Filipina bermain sangat baik secara organisasi pertahanan, rapi, padat dan hubungan antar lini mereka sangat baik. Tidak mudah membongkar pertahanan Filipina. Jadi kita tidak boleh melihat bahwa Indonesia hanya satu sisi sebagai gagal dalam membangun serangan, tapi kita juga memuji organisasi pertahanan Filipina yang sangat bagus. Oke, apapun tantangannya, semoga hasil baik untuk tim kita. Bung Wesley, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bung.